Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam, kita ketemu lagi di Rehat Renungan Hati Sehat GBI Ngadi Negaran. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kita bisa dimampukan untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan agar kita bersama-sama boleh dikuatkan iman kita, karena kita bisa terus belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang baik pada hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati, Kau memampukan setiap kami, sehingga kami boleh dimengerti kebenaran firman yang Engkau berikan pada kami. Terpujilah namamu, terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang hal kegagalan. Ada peribahasa mengatakan kegagalan adalah awal daripada keberhasilan. Apa yang dimaksud dengan peribahasa ini? Gagal bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan untuk meraih sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Kegagalan adalah suatu pengalaman di mana sebuah perjuangan harus diusahakan dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara gagal? Gagal dalam bidang apapun. Yang masih belajar atau yang masih kuliah, pernahkah merasa gagal dalam belajarnya? Misal tidak bisa mengerjakan ujian-ujian yang diberikan, selalu ujian nilainya jelek. Yang mahasiswa menghadapi dosen killer karena takut, maka mata kuliah yang diberikan tidak bisa dicerna dengan baik. Akhirnya mata kuliah tersebut nilainya D atau F. Yang mahasiswa bagaimana menghadapi artinya kalau kita gagal menghadapi segala sesuatu, artinya kita tidak memenuhi target yang diharapkan.
Saya juga melihat anak-anak muda di sini sedang berusaha PDKT. Jika kalian gagal PDKT, maka perlu dipertanyakan, kenapa saya tidak bisa PDKT sama si dia? Perlu koreksi diri. Mungkin perlu mandi 3 kali atau pakai parfum kesukaan dia. Dan jangan lupa bertanya dan datang kepada Tuhan, apakah orang ini cocok, sepadan dengan saya? Tidak. Cocok gak kalau ini jadi pacar saya, mamanya seperti itu. Bagi Bapak Ibu, mungkin yang mempunyai usaha, sudah berapa kali Bapak Ibu mengalami kerugian dalam usahanya? Saya punya teman seorang usaha, tapi saya melihat usahanya itu selalu gonta-ganti. Karena usaha ini gagal, usaha itu gagal juga. Bahkan karena selalu gagal, maka banyak orang yang merasa kasihan karena selalu gagal terus. Bagaimana teman Bapak Ibu? Apakah selalu gagal dalam usahanya? Jika iya, perlu juga bertanya kepada Tuhan, di mana letak kesalahannya sehingga selalu gagal dalam usaha. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang jadi pegawai atau karyawan, baik pegawai negeri ataupun pegawai swasta, karyawan swasta? Apakah mengalami kegagalan juga? Mungkin tidak bisa memenuhi target yang diharapkan oleh pimpinan, dan pimpinan menekan Bapak Ibu agar bisa memenuhi target yang diharapkan. Jadi bagaimana solusinya ketika kita gagal menurut ya? Karena gagal di pandangan Allah berbeda dengan gagal di pandangan kita. Ketika kita mengalami kegagalan, maka janganlah kita hanya berfokus pada kegagalan tersebut. Janganlah kita hanya melihat dari sisi kegagalan saja. Karena jika pikiran kita hanya berfokus pada kegagalan, maka kita akan semakin terpuruk dan jatuh semakin dalam. Mari belajar mencari jalan keluarnya melalui firman Tuhan yang ada di dalam Filipi 4 ayat 6-9. Saya akan membacanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, yang pertama dikatakan, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu yang mempunyai usaha yang sedang jatuh, ya mungkin Bapak Ibu akan bersedih dan merasa kecewa. Bahkan Bapak Ibu merasa mungkin ini bukan usaha yang cocok buat saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Jangan-jangan kalau usaha ini saya lanjutkan, nanti akan gagal lagi, jatuh lagi. Nah, perlu dicari tahu apa sebabnya gagal. Mungkin kurang promosinya. Misalnya, jika usaha makanan, mungkin masakannya
kurang bumbu, dan lain-lain. Ada banyak kemungkinan. Kemudian kita bangun lagi usaha tadi dan bangkit lagi. Kita usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan segala upaya, termasuk menyerahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan keinginanmu, dikatakan nyatakan keinginanmu dalam doa. Kita berdoa agar Tuhan sendiri yang menopang usaha Bapak Ibu. Kita menyerahkan usaha tersebut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, nanti kita akan bersyukur. Baiklah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja di setiap usaha kita. Demikian juga Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan, ketika kita gagal memenuhi target yang diberikan pimpinan, jangan putus asa apalagi stres. Terima kegagalan itu dengan penuh syukur dan jangan khawatir. Ulangi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, lakukan dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan dan menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa. Yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita. Bagaimana dengan anak-anak muda yang masih sekolah atau kuliah? Berapa kali kalian gagal dalam mengerjakan ujian? Berapa nilai yang kalian dapat? Atau yang kuliah nilainya D atau F? Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan, bersyukurlah dan berdoa. Kemudian kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Yakini bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kalian menghadapi permasalahan. Bahkan Tuhan juga turut bekerja dalam hal bagi anak-anak muda ya, ketika sedang PDKT terhadap temanmu, sampaikan keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan bersyukurlah ketika kalian menemukan pria atau wanita yang menjadi kelak pacarmu. Tuhan, saya ingin mempunyai pacar yang takut akan Tuhan. Mungkin kalau dapat yang ganteng atau cantik bersyukur. Tapi kalau tidak apa-apa, yang penting mengasihiku dengan tulus. Kita serahkan kepada Tuhan supaya apa yang menjadi kerinduan kita tercapai, terlaksana. Dalam hal mengikut Tuhan Yesus pun ada kegagalan. Contohnya Petrus. Dia sebagai murid Tuhan Yesus, boleh dibilang murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi Petrus pernah gagal menjadi murid Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus memberi peringatan bahwa dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Tetapi dia segera sadar dan kembali bangkit untuk menjadi murid yang baik. Jadi kegagalan bisa menjadikan bagi kita suatu peringatan agar kita bisa semakin semangat dan bergiat diri untuk melakukan dengan sungguh-sungguh bagian kita. Ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, tadi di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Segala keberhasilan lah yang kita pandang tidak mungkin bisa terjadi, bagi Tuhan sangatlah mungkin. Bagi Tuhan sesuatu itu hanyalah suatu yang hal kecil yang gampang diselesaikan. Ditegaskan di dalam ayat 8 dan 9, jadi akhirnya saudara-saudara,
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Setiap kegagalan yang kita alami, ketika kita bisa koreksi diri dan kita kerjakan lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan. Ketika kita sedang gagal, jatuh, terpuruk, tetapi ketika kita sudah menemukan damai sejahtera yang dari Tuhan, kita akan tetap nyaman dan bisa menemukan damai sejahtera itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kegagalan bukan akhir dari segalanya, akan tetapi gagal adalah awal dari keberhasilan. Kalau kita 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ketika kita diberikan keberhasilan atau kesuksesan, diperlukan kehati-hatian. Seperti sebagai contoh adalah Raja Salomo. Raja Salomo ini berhasil dalam memimpin bangsa Israel dan mempunyai kerajaan yang besar yang disegani oleh bangsa lain. Kekayaannya sangat banyak, bahkan hampir setiap sudut kerajaannya dilapisi dengan emas. Perkakas minumnya dilapisi emas. Pokoknya kerajaan Salomo ini sangat mewah sekali. Kalau kita baca istrinya, dia punya istri 700 dari kaum bangsawan dan gundiknya 300. Akan tetapi Salomo lupa diri dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tidak lagi menyembah Allah tetapi menyembah berhala, dewa kejijikan. Sangat kasihan karena dia akhirnya tidak mengasihi Tuhan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita gagal dan kemudian kita bisa bangkit lagi dan mendapatkan keberhasilan, janganlah kita lupa diri. Jangan lupa kepada Tuhan yang sudah menolong, memberikan jalan keluar setiap kesulitan kita. Jadi kegagalan merupakan peringatan bagi kita yang terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita sedang jatuh. Gagal adalah awal keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur kesempatan yang indah di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, tantangan di dunia ini banyak sekali membuat kami gagal ketika menghadapi segala sesuatu. Namun kami yakin bahwa ketika kita gagal, ketika kami gagal, Tuhan ada bersama kami sehingga kami boleh bangkit lagi dan akhirnya kami boleh menemukan keberhasilan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya dan kami mau menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,